saudara tahu, saudara bisa merasakan bahwa di atas ini ada musik-musik yang hingar-bingar karena anak-anak saudara sedang dilayani Tuhan dengan luar biasa. Dan saudara tadi waktu masuk saudara mendapatkan Lego, saya bisa lihat Lego-Legonya saudara. Saudara, ayo coba setiap orang bawa satu ya, pegang ya, tinggi-tinggi saudara. Yes saudara, saya boleh pinjam satu mam? Can I have yours? Oke. Saudara, setiap kita, saudara boleh turunkan lagi. Wes, saya punya ninja, saudara, bisa ditangkap, saudara. Setiap kita mendapatkan Lego ini, kalau saudara bisa ngomong kepada kanan dan kiri, Lego ini melambangkan hidupku. Katakan kepada kanan, ini melambangkan hidupku. Ya, saudara. Yang di atas maaf, mungkin saudara nggak dapat, mungkin terbatas karena ini Legonya Jane, saudara. Anak saya yang umur 2 tahun aja belum begitu, saudara ya. Dia setiap kali main ini, kita cuma punya 99, ini kelihatannya lebih daripada 100 lebih gitu ya, saudara ya. Lego ini kenapa saya bawa? Karena Lego ini melambangkan hidup kita. Mungkin saudara ada yang punya Legonya cuma 1. Legonya saya ada 3, ada yang Legonya 8 biji saudara, bukan 8 biji tapi 8 slotnya gitu saudara. Saya percaya dalam kehidupan kita semua mempunyai porsi sendiri-sendiri. Ada amin saudara? Saudara, saya tidak peduli apakah saudara mungkin cuman punya 1, punya 3, punya 8, tapi setiap kita kalau sendirian, Lego ini apa ada gunanya, apakah ada keindahannya? Tidak ada sama sekali. Karena kita semua diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi makhluk sosial. Tidak ada satupun dari kita yang diciptakan untuk hidup sendirian. Amin saudara. Katakan pada kanan kirimu, kamu gak sendirian bro. Kamu gak sendirian men. Ya amin saudara. Kita semua diciptakan untuk bisa mempunyai komunitas. Amin saudara. Satu hari kalau saudara tidak mau connect, saudara saya percaya setiap kita akan menjadi indah kalau kita belajar untuk mengkonekkan diri kita kepada satu orang kepada yang lain. Amin saudara. Jadi hari ini saudara, nanti kita akan lihat bagaimana ini semua Lego-Lego menjadi sesuatu yang indah. Jadi saudara angkat tangan tinggi-tinggi lagi Legonya. Iya. Berapa banyak saudara yang punya warnanya terang? Kalau warnanya terang saudara diangkat. Yang diangkat, iya warnanya terang. Oke, turunkan tangan. Yang warnanya gelap, biru atau hitam? Iya, biru atau hitam ya. Iya, atau ungu ya, ungu. Oke, saudara melihat warnanya beda-beda, bentuknya beda-beda. Begitu juga setiap kita. Kita semua berbeda-beda, tapi kita satu dalam tubuh Kristus. Amin saudara. Siapa yang percaya bahwa setiap saudara punya sesuatu yang unik. Setiap kita Tuhan ingin pakai untuk menjadi sesuatu yang luar biasa indah. Tapi setiap saudara jangan berusaha membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain. Karena setiap kita mempunyai keunikan diri sendiri. Amin saudara. Tapi setiap kita juga dibutuhkan. Jadi makanya kita sama-sama, kita sama-sama setor Legonya ke ujung. Terus udah gitu dibawa maju ke depan. Hato sama Hoxing akan membantu untuk mengumpulkan Legonya. Mereka lagi saya khotbah, mereka akan membuat Lego di situ. Ya, situ saudara. Ayo, di pass Legonya ke ujung apa sih namanya? Pass on itu apa sih? Dioper Legonya ke teman saudara, terus udah gitu dibawa ke depan. Terus disetor ke depan ya, disetor ke depan. Oke, mungkin para asyir bisa membantu. Oke. Disetor ke depan. Maju ke depan ya. Oke. Alright, here you go. Asik ya saudara ya? Kita akan melihat ini bagaimana. Wow. What's up Fred? Ini Fred atau Warren? Warren. Sorry. Alright. Saudara, hari ini kita akan coba ganti ke slide saya. Oke, tolong dilihat ya, supaya karena kita akan terus-terusan. Hari ini kita akan menyimpulkan, ada kesimpulan yaitu definisi gereja, dan kita juga hari ini ada perjamuan kudus. So we have a lot to do, a lot of work. Jadi jangan perhatikan mereka akan sibuk sendiri. Tapi saudara nanti kita akan lihat hasilnya gimana, begitu saudara ya. Ingat, setiap saudara adalah bagian dari tubuh Kristus dan akan menjadi sebuah masterpiece. Amin saudara. Oke, kita akan melihat bagaimana selama 3 minggu ini definisi gereja. Saudara masih ingat minggu pertama kita belajar bahwa Yesus begitu
percaya. Saudara tahu Yesus ingin gerejanya progresif, dia ingin gerejanya maju terus. Masih ingat saya pakai ilustrasi senter, saudara, sentolop, saudara masih ingat ya saudara. Dunia begitu maju, begitu cepat. Tapi kalau gereja diam saja dan gereja tidak maju, lama-lama gereja ini akan punah. Tapi Tuhan ingin kita progresif, bahkan kita ini harus bekerja dan bergerak lebih cepat daripada dunia supaya kita bisa menjadi terang buat dunia. Kita ini dipanggil untuk menjadi terang dunia. Katakan pada kanan kirimu, kamu ini terang dunia. Haleluya. Katakan pada kanan kirimu, kamu ini terang dunia. Haleluya. Makanya saudara, Yesus itu memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itu membantu kita, membantu dan menolong kita. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus itu luar biasa sekali. Dia akan mau berubah, menerima perubahan dengan positif, saudara. Dia ingin terus berubah, full of energi, banyak ide-ide baru. Karena Tuhan mau kita progresif. Amin, saudara. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, saya percaya dalam kehidupannya nggak pernah boring. Karena kita selalu maju terus, kita tidak pernah mundur. Haleluya. Nah, minggu yang kedua kita juga belajar bahwa gereja itu untuk semua orang, saudara. Makanya saya memberikan ilustrasi tentang tangga ini, saudara. Kalau kita itu harus menjadi gereja yang untuk semua orang. Gereja bukan hanya untuk orang gereja. Gereja bukan hanya untuk orang Kristen. Gereja bukan hanya untuk kalangan sendiri, tapi untuk semua orang. Amin, saudara. Yesus datang bukan untuk orang sehat, tapi justru untuk orang sakit. Yesus datang bukan untuk orang benar. Semestinya nggak ada orang benar, tapi banyak orang merasa dirinya benar, ya kan? Kita semua orang berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita kok masih nggak bisa menemukan bahwa kita ini orang berdosa karena orang merasa benar. Jadi kita jangan menjadi gereja yang suka menghakimi. Jangan jadi gereja yang penuh dengan orang Farisi, tapi jadi gereja yang menerima semua orang. Semua orang. Saudara, ilustrasi tangga ini mengatakan bahwa orientasi gereja itu bukan hanya untuk kalangan sendiri. Saudara tahu kalau saudara setahun di gereja dan saudara mendengarkan firman, seperti seorang murid, kalau saudara pergi ke universitas, saudara akan ingin mendengar firman yang lebih dalam dan lebih advance. Benar kan? Tapi kalau saudara gerejanya hanya melihat orang dalam, lama-lama saudara akan naik 1, 2, 3, tanpa saudara merasa, tiba-tiba saudara setelah 2-3 tahun saudara udah di sini. Tapi kalau kita hanya melihat orang dalam dan tidak melihat orang luar, maka lama-lama gereja akan mencopot tangga-tangganya sehingga mereka tidak punya tempat di mana orang baru itu bisa masuk dan belajar dan membawa setiap orang baru itu mendekat sama Tuhan. Sehingga akhirnya setiap kali orang baru datang, mereka merasa ini bukan tempatku. Ini gereja untuk orang gereja. Ini gereja untuk orang Kristen. Ini tempat bukan untuk orang berdosa. Sehingga mereka malu. Mereka malas. Tapi saya berdoa, Tuhan Yesus bilang bahwa kita harus menjadi gereja untuk semua orang. Bahkan di Kisah Para Rasul bilang, jangan membuat orang susah untuk berbalik kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Kita harus menjadi gereja yang bisa, di mana setiap orang itu bisa, meskipun mereka masih baru, meskipun mereka masih hidupnya berantakan, meskipun badannya bertato semua, meskipun mereka di sininya banyak anting-anting semuanya, meskipun cerai 2 kali, 3 kali, sekarang kumpul kebo pun, saudara, saya percaya Tuhan punya tempat di mana mereka bisa menemukan pemulihan di dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka mungkin hidupnya banyak kehancuran dalam keuangan, kalau semuanya sudah diberkati, wih, ini gereja nih wong sugih gitu, saudara. Gak mau aku. Tapi saudara, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus mengatakan, kamu punya tempat di sini. It's okay. Ayo, naik satu lagi. Supaya Tuhan membawa Anda dari grace to grace. Kemuliaan kepada kemuliaan. Dari iman kepada iman. Amin, saudara. Supaya kita bisa menjangkau semua orang. Visi dari Gibeon adalah menjangkau. Katakan sama-sama menjangkau. Yang kedua adalah memuridkan, katakan sama memuridkan. Yang ketiga adalah mengutus, kita mau diutus, amin saudara, kita mau diutus. Makanya saudara, saya bermimpi kita punya gereja untuk semua orang. Di mana dari desainnya, programnya, daripada lagu-lagunya, setiap minggu ada sesuatu yang baru. Hari ini enak ya saudara, sesuatu yang baru lagi. Karena apa? Orang penuh Roh Kudus banyak ide baru saudara. Kita sama-sama terus maju. Makanya saudara, kita mau mencetuskan untuk merenovasi. Kenapa begini saudara? Kita harus direnovasi. Kenapa? Supaya kita bisa makin progresif saudara. Direnovasi saudara.
saudara, harganya kira-kira hampir 511 juta, tapi 360 juta sudah ditanggung sama orang lain, saudara. Makanya 150 juta. Kalau saudara punya beban, silakan saudara bisa sumbang. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Saya percaya Tuhan akan menyediakan. Tapi kalau saudara mau menjadi bagian untuk membuat gereja kita menjadi gereja untuk semua orang, ayo sama-sama ambil bagian. Amin, saudara. Amin. Terus minggu lalu kita belajar tentang hal-hal yang mendasar. Hal-hal yang mendasar itu yang menentukan ketahanan seseorang untuk bisa menghadapi badai, hujan, banjir. Dasar itu apa? Dasar itu adalah iman kita. Iman kepada siapa? Iman bisa macam-macam. Kepada uang, kepada kemampuan kita sendiri. Tapi iman kepada Yesus. Bagaimana membangun iman? Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Makanya ikutan. Gibeon Grow. Minggu ini seru sekali, saudara. Minggu lalu seru, minggu ini lebih seru. Karena topiknya begini, saudara. Apakah Anda sekali selamat, tetap selamat? Ataukah sekali selamat, Anda harus melakukan sesuatu supaya keselamatan itu terus bergantung kepada saudara? Kita akan belajar. Ini ada fotonya, saudara. Minggu lalu, meledak, saudara. Pecah, banyak sekali. 120 orang lebih yang ikutan, saudara. Separuh dari orang Anda semua itu ikut. Berapa banyak ikutan hari Rabu? Saya ingin lihat tangan-tangannya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat saudara. Membangun dasar yang kuat. Kalau saudara belum ikutan, tidak ketinggalan, tidak terlambat. Masih ada 5 minggu lagi kita ikutan. Jadi saudara kalau mau nebus, nanti hanya ikut semester berikutnya, cuman sekali aja gitu, saudara. Masih ada 5 minggu lagi. Kalau saudara ikutan terus, saudara akan mempunyai dasar yang kuat. Nah, hari ini saudara, kita akan membicarakan semua menemukan. Apa, saudara? Semua menemukan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya nonton History Channel. Saya menemukan gambarnya. Ini adalah gereja di Florence, Italia. Dan namanya gereja ini adalah Basilica di Santa Maria del Fiore. Itu, saudara. Kalau orang Italia, Basilica di Santa Maria del Fiore. Gitu kan, saudara. Kan begitu kan, saudara. Such a beautiful place. Wah, bagus banget, saudara. Nggak tahu ada yang pernah ke sana? Ada yang pernah ke sana, saudara? Saya belum pernah. Cuman saya nonton ini, saya terus terang takjub. Soalnya ini gereja gedenya setengah mati. Dan ini adalah work of art, masterpiece, luar biasa. Artis-artis. Ini adalah menjadi sebuah landmark, tempat bersejarah di Italia yang sangat besar. Beautiful. Grand, megah, bahkan mungkin pernah dikonsiderasi menjadi 7 keajaiban dunia karena luar biasa megahnya. Kalau saudara lihat ini di atas, saudara, ini gambaran tangan semua ceritanya Yesus, saudara. Wah, gambaran tangan semua satu demi satu dilukis dan saudara lihat trim-trimnya luar biasa sekali dengan detail-detail yang sangat spektakular. Dan saya nggak bisa bayangkan berapa banyak uang, energi, dan sukarelawan dan artis yang dibayar untuk membuat ini. Bahkan katanya untuk membangun ini hampir dibutuhkan waktu lebih dari 100 tahun. Saudara. Wow, ini dibangun 1296. Jadi sudah 7 abad lebih gereja ini berdiri. Luar biasa sekali. Saudara lihat ini foyernya. Itu lobby kita kan kayak gitu. Ini lobbynya, saudara. Wah, luar biasa sekali. Saudara tahu begitu masuk, saya nggak punya gambarnya, tapi saudara begitu masuk ke ruang kebaktian muat 7.000 orang. Luar biasa sekali. Dengan segala ukir-ukirannya, dengan segala marmernya, ukir-ukirannya itu semua pakai pahat, saudara. Bukan, dari batu semua, bukan dari kayu, saudara. Kalau kayu nggak tahu, rayapen gitu, saudara. Ini aja udah rayapen gitu, saudara ya. Tapi kalau pakai batu itu semuanya pakai pahat dan alus-alus segala macam. Dan saudara lihat ini depannya, saudara. Depannya ini saudara lihat patung, ada 12 rasul patungnya di sana semua. Wah, luar biasa sekali. Saya nggak bisa bayangkan ini luar biasa sekali berapa banyak energi dan uang dan tenaga dan waktu yang dibuat untuk dicurahkan untuk membuat gedung ini. Tapi waktu saya melihat itu, saya menjadi sangat sedih. Karena sekarang ini hanya menjadi tempat pariwisata. Atraksi buat turis. Dan sehingga orang kalau mau masuk sana, bayarnya berapa, saudara? 5 euro. 50.000 rupiah. Sekarang nggak tahu euro berapa. Saya anggap 10.000 lah. 50.000 rupiah masuk ke sini. Gerejanya sekarang ngapain? Kosong. 7 abad yang lalu
Saya baca langsung. Ini adalah tempat ada kegerakan, revival. Kalau lonceng berbunyi, seluruh kota datang. Ada baptisan demi baptisan. Kalau kardinalnya ngomong sesuatu, semua orang mendengar. Sesuatu kegerakan yang luar biasa. Apa yang dulunya menjadi sebuah kegerakan yang memberikan kehidupan. Gereja yang sangat dinamik, sangat hebat, menjadi pusat perhatian kota, bangsa, negara, bahkan dunia, menjadi sebuah gereja yang kosong. Atraksi para wisata. Cuman bayar 5 euro hanya menjadi sejarah apa yang dulu Tuhan pernah lakukan. Saya mau bertanya, waktu mereka bikin ini semua, apakah mereka bercita-cita nanti satu hari kita bikin ini semua supaya dunia dapat melihat mereka bisa bayar 5 euro untuk tempat kita menjadi tempat pariwisata? Apakah waktu mereka mencetuskan membuat gereja ini, mereka berangan-angan seperti itu, saudara? Saya rasa enggak. Saya rasa mereka berpikir bahwa gereja ini akan mengubah dunia. Ada amin? Tapi apa yang terjadi? Menjadi tempat yang kosong. Saya berdoa, di Indonesia gereja gak akan jadi seperti ini. Ini baru satu. Saya selidiki, saudara tahu ada ratusan gereja yang megah-megah seperti ini. Sekarang dibeli jadi warehouse, dibeli jadi diskotik, dibeli jadi showroom furniture, untuk mebel itu loh saudara. Kosong. Dulunya revival. Saya berdoa di Indonesia, Surabaya. Gereja-gereja besar. Gereja Gibeon. Apa yang terjadi 100 tahun dari sekarang? Kalau kita tidak hati-hati, apa yang dulu semestinya Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa, akhirnya hanya menjadi sejarah. Hanya menjadi tempat pariwisata, atau gudang, atau diskotik, atau klub, saudara. Saudara, saya menemukan quote ini, when the church stops being the church and the church start doing church on Sunday, then we become a dead monument. Saya akan terjemahkan. Ketika gereja berhenti menjadi gereja dan gereja hanya sekedar beribadah hari Minggu, maka kita menjadi monumen yang mati. Yang setuju katakan yes. Kalau kita, saudara tahu, gereja ini bukan ini. Gereja itu adalah saudara dan saya. Karena kalau kita hanya membuat kita pergi ke gereja satu hari, kita akan berhenti menjadi gereja, hanya beribadah. Padahal Anda semua adalah gereja, eklesia. Kita harus kembali mengerti, mempelajari dan menghidupi apa yang menjadi esensi sebuah gereja. Saudara, kita akan secara cepat, kita akan melihat, ini adalah gambarannya. Katakan kepada kanan kirimu, ini loh gambarannya gereja yang sebenarnya ini loh. Katakan kepada kanan, ini loh gambarannya. Simak baik-baik, amin saudara. Kita mau belajar, oke, kita akan baca. Saya akan bacakan buat saudara. Mereka bertekun dalam, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam, stop dulu. Apa saudara? Dalam apa? Persekutuan. Terus 1, 2, 3. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan, stop dulu, berkumpul. Katakan sama-sama berkumpul. Berkatakan sama-sama persekutuan. Lihat itu saudara, persekutuan, berkumpul. Maka ya saudara, 1, 2, 3. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Bukan ketakutan saudara, tapi takjub. Ini bahasa Indonesianya kurang pas, tapi mereka, wow, mereka semua benar-benar luar biasa sekali. Dan seterusnya, dan 1, 2, 3, dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Tiap-tiap hari dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara lihat dong, ini kata kuncinya, persekutuan, berkumpul. Mereka semua orang tetap bersatu, kepunyaan bersama. Banyak petunjuk tentang kekuatan dari suatu komunitas. Amin saudara. Gereja adalah komunitas. Gereja adalah keluarga. Gereja
adalah gathering, perkumpulan orang-orang yang bertumbuh bersama-sama. Perkumpulan orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Kita semua orang berdosa, tapi menerima kasih karunia. Mereka berkumpul. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka melakukan apa? Bertekun dalam pengajaran, sehati, berkumpul, bergiliran, makan bersama-sama. Mereka disukai semua orang. Tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dan dengan orang yang diselamatkan. Ini mereka adalah gereja. Bukan orang pergi ke gereja, tapi mereka adalah gereja. Amin, saudara. Ada dua golongan orang. Orang yang pergi ke gereja dan ada orang yang hidup sebagai gereja. Saudara yang mana? Kalau saudara penerima kasih karunia dan saudara menghidupi, maka saudara adalah orang-orang yang menjadi gereja. Bukan cuma pergi ke gereja. Amin, saudara. Katakan pada kanan kiri, kamu ini gereja. Jok pergi ke gereja tok, tapi jadilah gereja. Amin, saudara. Jadilah gereja. Kita semua adalah gereja. Katakan, saya adalah gereja. Katakan pada kanan kirimu, kamu adalah gereja. Haleluya. Nah, saudara, saya hari ini menyimpulkan semua ini adalah gambaran gereja. Saya akan deskripsikan gereja dalam 3 hal. Ini bukan langkah, saudara. Ini hanya gambaran. Kalau kita menghidupi panggilan, kalau kita menghidupi panggilan kita, maka kita akan hidup seperti ini, saudara. Amin, saudara. Ini bukan langkah, bukan. Saudara, jangan harus begini, harus begitu, bukan. Tapi kalau saudara beriman kepada Yesus dan saudara menghidupi, kalau saudara menghidupi iman saudara, saudara akan hidup seperti ini, saudara. Oke? Yang pertama, saudara. Semua orang diterima dan dikenal. Amin, saudara. Diterima dan dikenal. Karena begini, saudara. Semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu. Katakan sama-sama, bersatu. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul. Katakan sama-sama, berkumpul. Dan mereka tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Katakan sama-sama, bersama-sama. Haleluya, bersama-sama. Semua orang diterima, saudara. Yesus mengasihi semua orang, semua suku, semua golongan, semua latar belakang. Saudara, dulu ada sebuah show waktu saya masih kecil. Mungkin yang umurnya saya lahir tahun 75 gitu ya. Itu show tahun 80-an namanya Cheers. Judulnya Cheers. Kata-katanya tiap kali ada lagunya, dibilang where everybody knows your name, di mana semua orang tahu namamu, and they're always glad you came. Mereka senang kalau melihat kamu datang. You wanna be where you can see, di mana engkau bisa melihat dan ketemu sama orang-orang. Our troubles are all the same, masalah mereka sama. You wanna be where everybody knows your name, supaya engkau pergi ke tempat di mana semua orang kenal. Tahu tempatnya di mana? Di bar. Saudara, kadang-kadang bar, klub menjadi tempat lebih nyaman daripada gereja. Saya sedih. Saya berharap di gereja adalah tempat di mana orang-orang bisa merasa nyaman karena everybody knows your name. Saudara tahu latar belakangnya gimana. Saudara tahu. Saudara, saya sangat bangga kalau saya melihat gereja di mana gerejanya itu semua beragam orang ada. Yang kaya ada, yang middle class ada, orang yang kekurangan pun ada, yang orang kulitnya putih ada, kulitnya hitam ada, kulitnya sedang coklat-coklat seperti istri saya juga ada, gitu ya saudara. Kulitnya yang setengah-setengah juga ada, semuanya ada. Saya suka di mana ada orang Jawa, ada orang Batak, orang Chinese, karena Tuhan suka semua orang. Ada amin saudara. Yang setuju katakan yes. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kalau saudara setuju. Amin saudara. Saya berdoa ini yang terjadi, karena yang menyedihkan itu adalah di mana orang gereja itu seringkali ada gereja yang macam-macam hanya dikhususkan untuk etnik tertentu. Saya berdoa bahwa itu akan berubah di akhir zaman, karena Tuhan tidak melihat etnik saudara atau latar belakang saudara atau kekayaan saudara, tapi Dia melihat hati saudara. Dia melihat bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Yesus, menurut Yesus kita semua sama. Tapi oleh karena kasih karunia, kita mengalami pemulihan yang sama juga. Amin saudara. Semua orang diterima dan semua orang dikenal saudara. Saya sedih, saya pernah melayani beberapa orang di Los Angeles. Di Los Angeles gereja kita lebih besar daripada yang di sini gitu saudara ya. Kadang-kadang saya nggak bisa kenalin orang, saya ngomong-ngomong sama mereka mengalami banyak masalah. Langsung saya pertama kali saya ngomong begini, kamu berapa lama sudah di gereja kita?
Aku jarang lihat kamu. Oh ya, saya dulu duduk di belakang begini-begini. Berapa lama? Sudah hampir 2 tahun. Oh, sudah hampir 2 tahun. Luar biasa sekali. Nah, dalam masalah ini ya, yang terbaik adalah kalau kamu itu bisa bawa teman-teman kamu semua yang di gereja ini untuk bisa membantu kamu, mensupport kamu. Saya bisa doakan kamu, bisa counseling kamu. Tapi kamu butuh sebuah komunitas. Terus dia bilang gini, maaf Pak, saya ini gak kenal siapa-siapa di gereja. Loh, kok gak kenal siapa-siapa? Loh, sudah berapa lama di sini? 2 tahun. Ya habis kebaktian saya langsung pulang. Ini adalah orang yang cuma datang ke gereja. Kalau saudara menjadi gereja, saudara akan berakar. Sehingga saudara membangun hubungan demi hubungan di sekeliling kita. Ada amin saudara. Kalau saudara sendirian, ini saudara. Ini wah sudah jadi saudara, luar biasa. Tadi bagian saya nggak tahu di mana, tapi kalau saudara sendirian, nggak ada gunanya, nggak bisa saudara berfungsi, nggak bisa indah. Tapi kalau saat saudara mulai connect sama satu dengan yang lain, tiba-tiba saudara bisa melihat a bigger picture. Oh, gambarnya jauh lebih bagus, saudara. Kita harus untuk mulai membangun hubungan dengan satu dengan yang lain. Semua orang diterima dan dikenal berakar, saudara. Lihat ini, saudara. Balik lagi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena semua adalah di dalam Kristus Yesus, saudara. Saudara, terus terang kita hidup di dalam budaya yang sangat rasis. Maaf ya, jujur-jujuran. Saya sama istri saya pernah jalan, salah satu. Kita nggak tahu somehow gimana, kebetulan ketemu sama orang. Terus istri saya kenalan sama ini orang, terus ada mamanya, segala macam. Saudara, istri saya kan kulitnya hitam, segala macam gitu. Terus dia bilang sama temennya istri saya gitu, si Novi itu kawin sama Cina ya, gitu. Padahal yang lebih Chinese itu dia daripada saya gitu. Saudara, saya mau kasih tahu, mau Cina lah, mau Jawa lah, mau pribumi, tidak ada, saudara. Kita semua adalah apa, saudara? Satu, saudara. Gak cuma hanya itu, sebaliknya, gak ada itu namanya indiren, cungkoren, buren, kongren, laupan, tidak ada indiren, cungkoren, adanya Yesus. Ada amin, saudara. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Come on, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sedih terus terang, kadang-kadang ngomong seperti itu, saudara. Come on, saudara coba, saudara bayangkan, ini zaman ini rasisme lebih parah, saudara. Karena orang Yunani nggak akan kumpul sama orang Yahudi. Orang Yahudi, najis, kumpul sama orang Yunani. Coba lihat, hamba, budak sama tuannya. Budak itu lebih rendah. Coba bayangkan, pembantu sama majikannya. Mereka semua duduk, mereka bilang, you are my brother, you are my sister. Wow, itu satu society goncang, saudara. Mereka semua kaget, ini ada apa? Tidak cuma hanya itu. Mereka kalau ada yang kekurangan, tak toroki. Yes. Wih, sampai seperti itu, saudara. Ada apa lagi? Ayo kita sama-sama. Kita satu keluarga. Itulah gereja. Amin, saudara. Semua orang diterima dan semua orang bisa mengenal satu dengan yang lain sehingga Anda semua dapat berakar. Ada amin, saudara? Saudara lihat ini. Kita ambil satu prinsip dari perjanjian lama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saya stop sampai di situ. Saudara, kita tidak hidup di bawah Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia, karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat supaya saudara dan saya mengalami kepenuhan dari berkat hukum Taurat, yaitu melalui Yesus. Kalau saya ganti hukum Taurat, yaitu firman itu Taurat, itu dengan Yesus, wah luar biasa. Sekarang banyak orang, komunitasnya ini orang fasik, komunitasnya ini orang berdosa, komunitasnya orangnya pencemooh. Tetapi kalau saudara kumpul sama orang yang kesukaannya adalah Yesus,
Luar biasa. Kalau Anda kesukaannya adalah kumpul dengan orang yang suka Yesus, teruskan. 1, 2, 3. Dan yang merenungkan Yesus. Amin. Yang merenungkan Yesus. Siang dan malam. Lihat ini. Ia seperti pohon yang ditanam. Saudara, bahasa aslinya berakar. Wow, lihat ini. Ditanam, berakar di tepi aliran air. Saudara percaya bahwa Gibeon adalah aliran air yang bisa membuat saudara subur? Amin, saudara. Saudara dengarkan ini, true gospel, Injil yang sesungguhnya akan membuat saudara subur. Bukan gospel plus, bukan Taurat plus kasih karunia, enggak ada, saudara. Firman Tuhan di Roma 11 ayat 6 dibilang, kalau kamu diselamatkan oleh kasih karunia, maka jangan bilang kalau kamu harus mempertahankannya dengan perbuatanmu. Kalau kasih karunia, ya kasih karunia. Kalau hukum, ya hukum, saudara. Nah ini saudara, wow, aliran air. Yang, lihat akan, terus kita baca. 1, 2, 3. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Come on, man. Berhasil. Woo. Saudara, berakar, saudara. Wow. Tell me who you hang out with. Kasih tahu saya, kamu komunitasmu seperti apa? Aku akan beritahu masa depanmu seperti apa. Amin, saudara. Komunitas saudara bagaimana? Berakar, semua orang diterima dan dikenal. Berakar, saudara. Amin, saudara. Semua orang, katakan sama-sama semua orang. Haleluya, saudara. Nah, yang kedua, saudara. Yang kedua adalah semua orang menemukan bagian untuk melayani. Bertumbuh, saudara. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau selalu ada, katakan sama-sama selalu ada. Dari mereka yang menjual harta mereka, berarti ada sebagian yang kaya, ada sebagian yang enggak kaya, saudara. Tapi let me tell you this, kalau saudara adalah orang-orang yang menerima kasih karunia, saudara tahu apa yang saudara punya, talenta saudara, bukan uang aja, talenta saudara, kepintaran saudara, kesempatan-kesempatan yang saudara punya, itu semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Bukan milik kita, kita di dalam dunia ini hidup hanya sementara, kita dititipin oleh Tuhan untuk supaya kita bisa menjadi pengelola yang baik. Ada amin, saudara? Kalau di dalam kehidupan kita, kita berpikir bahwa itu milik kita, maka kita salah kaprah. Makanya saudara, saya mau ngomongin saudara, kita semua dipercayakan Tuhan masing-masing supaya kita memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita ngomongin misalnya memberi tentang perpuluhan. Saudara kan banyak ajaran, kalau kamu tidak memberikan perpuluhan, maka kamu akan kena kutuk. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara hidup dalam kasih karunia, sudah tidak ada kutuk, saudara. Amin? Amin, saudara? Tepuk tangan dulu dong. Kalau saudara ini dibawa kutuk. Amin, saudara? Di bawah kasih karunia, tidak ada kutuk, saudara. Saudara, apakah saudara memberi perpuluhan atau enggak? Apakah saudara kena kutuk atau enggak? Ini saya bisa dirajam batu oleh GBI, saudara. Karena GBI enggak percaya seperti itu mungkin ya, saya enggak tahu. Tapi kalau menurut firman Tuhan, saya ngomong berdasarkan firman Tuhan aja. Tapi masalahnya gini, saudara. Lah, perpuluhan masih perlu enggak, saudara? Loh, terserah saudara. Terserah saudara. Saya mau bilang begini, kalau saya sama istri saya hitung-hitungan, happy wife, happy life. Unhappy wife, unhappy life. Kalau saya hitung-hitungan, misalnya kamu 10% tok loh ya, aku 90%, semuanya aku gitu misalnya. Wah, apakah itu perkawinan yang sehat, saudara? Biasanya kebalikan kan, saya yang 10%, dia yang 90%, begitu kan saudara. Biasanya kalau laki-laki itu kita kan cuma ngekos gitu loh saudara, minta uang saku gitu ya. Aku mau makan sama teman gitu misalnya gitu, kasih 100.000 gitu saudara. Kita ngekos, enggak, cuman gini loh saudara. Dalam hubungan suami istri, apakah kita hitung-hitungan seperti itu? Kalau kita hitung-hitungan seperti itu enggak, saya jamin enggak lama perkawinannya bakal hancur. Betul enggak saudara? Apa yang kita punya itu miliknya Tuhan. Kalau perjanjian baru itu bukan perpuluhan. Masih ingat gak penguasa muda yang kaya? Saya sudah melakukan semua hukum Taurat. Tuhan Yesus bilang, cuma satu kurang. Jual semua hartamu. Kasih kepada orang miskin, suruh ikut aku. Kenapa kok Yesus bilang gitu? Karena hatinya melekat sama hartanya.
Saudara, saya mau bilang, dalam perjanjian baru, gak ada 10%, yang ada 100%. Ada amin, saudara? 100%. Nah, saya masalahnya minta ngomong sama saudara begini, kalau perpuluhan aja saudara gak mau, nah, repot toh. Saya gak ngomong itu harus apa gak harus. Lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan bilang di dalam hidup. Amin, saudara? Saya kalau saya hitung-hitungan sama Tuhan, nanti Tuhan bilang, oh, lu mau hitung-hitungan, gua tak hitung-hitungan sama lu ya, gitu. Wah, kita mampus, gak akan, Tuhan gak akan gitu. Saya gak akan menakut-nakuti saudara, saya gak bilang gitu. Tapi, kalau kita seperti itu, maka, kita gak ngerti kasih karunia. Amin, saudara? Dalam kehidupan kita harus menemukan bagian kita. Kalau memang bagian kita tuh diberkati supaya kita menjadi berkat kepada orang lain. Amin, saudara? Bagian saudara apa? Ini makanya saudara, dalam kehidupan kita ini, kita semua diberikan waktu, tempat untuk melayani. Ini makanya saudara, lihat ini saudara. Ini semua luar biasa indahnya. Saya nggak berani angkat, kalau angkat jebol saudara. Ini, tapi semuanya ini ada tempatnya, indah. Jadi ini luar biasa bagus gitu loh. Padahal waktu sendirian, jelek, gak ada fungsinya. Tapi waktu begini ada bentuknya, the big picture saudara. Setiap saudara punya peran sendiri untuk melayani saudara. Lebih daripada cuma 4 gedung gereja. Tapi saudara punya perusahaan, melayanilah di perusahaan saudara. Punya kepinteran sesuatu. Ini sekarang saya lagi bingung. Mau bikin website. Banyak yang bilang, Mike, khotbah-khotbahmu ini ada gak di podcast? Wah, saya baru mikir, iya ya. Dulu di LA podcast ada, website ada, semua orang bisa dengar. Kalaupun miss gereja, gak usah ke gereja lain, di rumah saudara sendiri saudara bisa dengar. Bisa dengar firman langsung saudara. Bisa dengar firman. Saudara mau, kalau misalnya mau memberikan persembahan online pun cetat, bisa transfer langsung. Serut, enak kan saudara? Nah, masalahnya begini saudara, kita nggak punya website. Nah, kalau saudara punya bakat desain, bakat untuk website, come on, melayani Tuhan. Sehingga semua orang menemukan bagian untuk melayani. Amin saudara. Makanya Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Talenta 1, talenta 2, talenta 5. Kembangkan semuanya itu. Maksudnya gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kadang kita hanya membatasi pelayanan di gereja sebatas apa yang ada di dalam gedung ini. Padahal pelayanan itu begitu banyak yang bisa kita lakukan. Yang setuju katakan yes. Amin saudara. Selanjutnya saudara, lihat ini di 1 Korintus 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 19. Andaikan semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Sebab ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak dapat membutuhkan engkau. Amin saudara. Kita semua membutuhkan satu dengan yang lain. Saya baru bikin care group couple. Ini ada beberapa nih teman-teman ya, care group couple. Dua dari mereka ngomong sama saya, Mike, selama ini yang membedakan ya, aku udah keliling-keliling gereja, yang membedakan apa? Komunitas. Ternyata komunitas banyak powernya. Amin saudara. Karena saat kita ada komunitas, ada yang support. Kalau ada yang down sedikit, kita bisa saling mendoakan. Dan gak cuma itu. Lihat ini saudara, firman-Nya. Mereka bertekun dan dalam sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Di dalam gereja ada pelayanan. Tapi lihat, mereka memecahkan roti di rumah. Kalau saudara punya rumah, buka rumahmu. Temukan bagianmu untuk menjadi orang yang suka buka rumah. Memecahkan roti, ada yang bikin roti. Kalau saudara pintar masak, pakailah kehebatanmu untuk masak itu, untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara pintar worship, pakailah apa yang Tuhan sudah berikan untuk kemuliaannya. Kalau saudara pintar gambar, pakailah. Kita butuh orang-orang seperti pintar bikin lagu, pakailah. Siapa tahu nanti Gibeon bikin recording lagi. Amin saudara. Saya percaya dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita menemukan bagian untuk melayani. Sehingga saudara, waktu saudara melayani, saudara juga bertumbuh. Amin saudara. Tadi berakar, sekarang bertumbuh. Inilah gereja saudara, gambaran gereja. Makanya saudara, kalau saudara lihat, itu kok ya ini saudara, ini semua Lego ini berbeda-beda. Tapi cuman hanya, satu tujuannya adalah membuat sesuatu yang lebih baik. Saya nggak bisa mengambil bagian Anda. Anda tidak bisa mengambil bagian saya.
Tapi kalau saya ambil bagian yang di bawah ini, saudara, misalnya untuk membuat sesuatu saya ambil, ini semua akan jebol, ambrol. Karena apa? Semua bagian sangat penting. Ada amin, saudara? Bagian saya tidak bisa diambil oleh orang lain. Bagian Anda tidak bisa diambil oleh saya. Kita semua mempunyai bagian masing-masing. Tapi semuanya digabung menjadi satu, membuat sebuah masterpiece. Ini bukan masterpiece lah ya, lumayan lah, tapi yang bagus. Tepuk tangan dulu buat Hato sama Hoxing, ya. Thank you bro, untuk membuat semuanya ini. Tapi saya hanya mau supaya kita sadar bahwa kita ini membutuhkan satu dengan yang lain. Saat kita semua menjadi satu, ada sesuatu yang luar biasa. Yang terakhir saudara, lihat ini saudara. Yang terakhir, dan mereka, kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Semua orang berdampak. Amin saudara. Dampak, ada dampaknya. Kenapa Anda bisa berdampak? Karena hidupmu berubah. Dulu ngamuan, dulu mesoan, nah misalnya. Dulu kebal-kebul terus, dulu dugeman, dulu tukang selingkuh, cewean gitu saudara. Ini yang cowok lah ya, nggak tahu. Atau dulu matre, tapi sekarang karena kasih karunia, karena Yesus, hidupmu berubah. Hidupmu mengalami transformasi gara-gara Yesus. Kesaksianmu luar biasa. Ada mujizat, ada berkat, ada sukacita, damai sejahtera. Wow, tiba-tiba hidup saudara berdampak. Orang kepingin punya hidup seperti saudara. Kok bisa ya? Kok iso mandek? Nah misalnya gitu saudara. Ceritanya apa? Kesaksiannya ya apa? Saya ketemu sama teman-teman SMA semua. Dia bilang, paling terakhir di pikiranku kalau kamu jadi pendeta. Lah ya saudara, gak mungkin rasanya gitu. Semuanya berpikir seperti itu. Saudara, sebelum saya pulang dan pindah dari LA, waktu itu kira-kira sebulanan gitu ya, banyak orang datang kepada saya. Beberapa orang yang sangat menyentuh hati saya yang ngomong gitu, dia ngerangkul saya, dibilang, thank you Pastor Mike untuk introducing me to Jesus. Bukan orang Indonesia. Satu yang saya selalu gak bisa lupa, orang tuh udah menyerah. My parents gave up on me. Orang tua saya udah menyerah. Tapi you never give up on me. Kamu gak pernah menyerah terhadap saya. Malah terus sabar. Memberikan saya kasih karunia sehingga saya bisa melihat kasih karunia Yesus dalam hidup saya. Saudara, itulah yang namanya berdampak. Ada amin saudara? Sesuatu dampak yang kita tidak bisa ganti. Gak cuman hanya teman. Tapi saudara, kita bisa memberikan berkat yang luar biasa. Mau saudara berdampak hidupnya? Saudara gak usah berusaha kayak gimana. Saudara, makanya kita ada ini. Pray. Katakan sama-sama pray. Share. Bring. Bawa saudara. Nanti ini Christmas. Christmas kita akan adakan celebration. First week of December. Nanti malam kita ada rapatnya ini. Menentukan terakhir gimana kesimpulannya. Tapi saudara, ini momen tuayan. Biasanya orang kalau mau ngajak orang baru, gak mau kalau minggu-minggu biasa. Tapi kalau Natal, mau. Terus ada door prize-nya. Kulkas, TV. Yo wes aku tak melok wes gitu saudara. Itu kesempatan saudara. Makanya bring saudara. Ada amin saudara? Ini saudara. Berdampak saudara. Luar biasa karena apa? Kehidupan seseorang sejarahnya berubah gara-gara saudara. Itu lebih mahal harganya dan sukacitanya daripada saudara punya miliaran saudara. Ada amin saudara. Karena kehidupan kita, melihat kehidupan kita dapat merubah hidup orang lain. Dampak saudara bukan hanya di dalam 4 tembok gereja ini, tapi dampak saudara ini di luar sana. Saat Anda ada di sekolah, di kantor, di keluarga, di perusahaan, semua orang bisa berbuah, berdampak. Ada amin saudara. Yang setuju katakan yes. Katakan pada kanan kirimu, kamu berdampak, orang yang berdampak, kamu orang yang berdampak. Haleluya. Amin saudara? Nangkep saudara? Nangkep saudara? Yang nangkep katakan amin. Sekali lagi, ini bukan langkah, tapi ini adalah gambaran. Amin saudara? Saya akan tutup dengan ini saudara. Saya sering pakai ayat ini, Efesus. Tapi saya cuman biasanya baca ayat 8. Nah ayat yang ke-9 saudara. Ayat yang ke-9 ini luar biasa. Yuk kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Stop dulu saudara. Ini semua pekerjaan Tuhan. Kita hidup karena kasih karunia dan kita terima oleh iman. Percaya.
Hidupi. Nah, kalau saudara menghidupi, saudara akan menemukan ini. Terusnya, karena ya, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Stop dulu. Bahasa aslinya, masterpiece. Wow. Saya selalu bilang kan, kalau ada seorang artis bilang masterpiece, dia akan memberikan yang terbaik. Saudara tahu masterpiece-nya Tuhan itu siapa? Saudara dan saya, yang yaitu gereja. Masterpiece. Terus selanjutnya diciptakan. 1, 2, 3. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Saudara, kita diselamatkan bukan untuk saudara sendiri, tapi untuk supaya saudara dan saya menjadi sebuah masterpiece. Ini lihat ini. Masterpiece. Ini bukan masterpiece epok-epok seolah-olahnya. As if ini adalah masterpiece. Gereja. Amin saudara. Ini adalah kebanggaan Tuhan. Kamu diselamatkan supaya kamu menjadi buatan Allah. Untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik. Supaya kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, mau saudara menjadi masterpiece? Hari ini saudara, kalau saudara sadar bahwa gereja hanya ada 2 golongan orang. Yang pergi ke gereja atau orang yang menjadi gereja itu sendiri. Hari ini ada sebuah undangan. Apakah saudara mau menjadi gereja? Hidupilah kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan saudara terima dengan iman. Tapi saudara gak berhenti sampai di situ. Makanya selalu firman Tuhan bilang, melangkah, ayo melangkah. Belajar, bangun hubungan dengan semua orang. Saudara tahu, waktu saudara membangun hubungan ada resikonya. Waktu saudara membangun hubungan, kok saudara ketemu, saudara orangnya ceplas-ceplos, dikumpulkan sama orang yang perasaannya halus. Ceplas-ceplos, halus, akhirnya jas. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Tapi waktu saudara, karena kasih karunia, oh Tuhan, aku juga bencana dulu Tuhan. Tapi oleh karena kasih karuniamu, aku menerima pengampunan. Oh ya Tuhan, aku belajar untuk memberikan kasih karunia kepada orang ini. Yang satunya disinggung, oh Tuhan, aku juga dulu berdosa. Tapi karena kasih karuniamu, bahkan sekarang kadang-kadang masih belum bisa sempurna. Tapi karena kasih, aku juga bisa memberikan kasih karunia. Dan di saat itu saudara, kita berakar. Amin saudara. Ada banyak orang yang gara-gara gitu aja mereka meninggalkan Tuhan gara-gara tersinggung. Saudara, setiap relationship pasti ada resikonya. Tapi resikonya sudah ditanggung di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Amin saudara. Mau gak saudara berakar? Dan setiap saat saudara mulai melangkah, aku mau menemukan bagianku untuk melayani. Aku mau bertumbuh. Saudara melayani dalam hal apa saja. Saudara mungkin cuma bisa ini. Ya udah, berikan kepada Tuhan. Anak kecil tuh cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Dia kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau kita semua melayani, memberikan bagian kita, sehingga dia dapat melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan waktu saudara melakukan itu, saya percaya kita akan berdampak. Orang dapat melihat, aku mau kayak gitu aku mau. Apa sih rahasianya bro? Sehingga saudara bisa membagikan Injil. Gak usah susah-susah, gak kakek ngomong. Preach the gospel every day. If necessary, use word. Santo Aquinas ngomong gitu. Beritakanlah Injil setiap hari. Kalau perlu baru ngomong. Kehidupan kita kadang kakek ngomong. Tapi kehidupan kita, we don't walk the talk. Kita tidak berjalan sesuai dengan omongan kita. Hari ini saudara, marilah kita menjadi gereja hidup berdampak. Amin saudara. Mau saudara? Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus,